Dia boleh bertumbuh, berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Amen. Bahkan untuk menuntun kami Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan benar-benar Tuhan, firman-Mu Tuhan diberkati sore hari ini, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami dan kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini, karena anugerah Tuhan kita kembali boleh ada beribadah kepada Tuhan sore hari ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat saya bisa melayani di dalam ibadah Simeon Hana pada sore hari ini. Saya bersyukur bisa berjumpa lagi dengan Simeon Hana yang ada di tempat ini. Puji Tuhan, saya lihat Simeon Hana udah banyak, ya kan? Lebih banyak dulu waktu saya ada di tempat ini, praktek. Ini udah banyak, puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi, saya yakin semua yang ada pasti kenal dengan saya. Iya kan, kenal, apalagi istri saya lebih kenal lagi. Karena dia dulu waktu praktek seneng jalan. Kan kalaupun dia ikut ini pasti nggak betah dia di pastori, pasti udah main dia. Kalau saya lebih betah ada di pastori, ya kan, lebih betah. Kalau dia orangnya nggak pernah betah, pasti dia udah main. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Mbak-mbak, saya yakin ini bukan terakhir kita berjumpa, ya kan? Jadi kalau ada waktu, kalau sempat main ke tempat saya, ya kan? Kalau mau ke Tangerang, ke Banten, mau ke BSD, Serpong, itu udah di situ saya. Nah, mainlah ke tempat saya, ya kan? Ibu Nur udah pernah ke rumah saya. Meskipun gak lama di rumah, ya kan? Tapi udah pernah ke tempat pelayanan. Terus ada beberapa jemaat juga yang udah pernah, anaknya Pak Jadi juga udah pernah nginep malah di rumah. Puji Tuhan. Saya senang. Jadi Bapak Ibu Mbak kalau mau ke Tangerang, biar gak nyasar Tangerang telepon saya. Biar nanti saya yang antar. Tangerang luas, takut nyasar. Ya, takut nyasar. Puji Tuhan. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Firman Allah saya ambil di dalam kitab Mazmur 91. Saya akan baca ayat 14 sampai ayat 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat 16. Firman Allah berkata, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Mbak yang dikasih dalam Tuhan, dari ayat yang kita baca pada sore hari ini, di sini kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang menegaskan. Tuhan sendiri yang menegaskan bahwa ia akan memberi perlakuan khusus atau ia akan memberi penghargaan khusus
kepada orang percaya yang hatinya melekat kepada Dia. Jadi orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan itu ada penghargaan khusus dari Tuhan. Orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan itu Tuhan berikan perlakuan khusus kepada dia. Hati yang melekat. Hati yang melekat kepada Tuhan. Berarti itu hati yang mengenal Tuhan, iya kan? Melekat berarti kita mengenal. Kalau kita disebut sebagai anak Tuhan, kita harus kenal siapa Bapa kita. Jangan ngaku anak Tuhan tetapi tidak kenal siapa Bapanya. Iya kan? Ngaku anak Tuhan tapi tidak kenal siapa Tuhan. Kalau kita mengaku kita anak Tuhan, berarti kita kenal Bapa kita itu siapa. Contoh anak kita, ketika ditanya orang, bapak kamu siapa? Oh bapak saya ini, dia kenal siapa bapaknya. Kenapa? Karena anaknya. Sama kalau kita mengaku berkata, wah saya ini anak Tuhan. Kita harus kenal, kita harus tahu siapa bapak kita. Iya kan? Jangan sampai udah sekian lama kita percaya kepada Tuhan, jangan sampai udah sekian lama kita mengiring Tuhan, jangan sampai udah sekian lama kita datang beribadah ke gereja tetapi kita tidak kenal siapa Bapa kita. Jangan sampai kita tidak kenal. Jadi kita harus kenal. Jangan kita dengar Bapa kita itu hanya dari kata orang. Wah, kata orang Bapa kita itu adalah Bapa yang sanggup memberikan pertolongan. Kata orang. Jangan kita kenal Bapa kita dari hanya apa kata orang. Wah, Bapa kita katanya itu sanggup memberikan kesembuhan, sanggup memberkati. Itu kata orang. Nah, terus kita. Sudah gak kita kenal Bapa kita? Orang yang mengenal Bapanya dia pasti sudah mengalami yang namanya pertolongan dari Tuhan. Orang yang mengenal Bapanya dia pasti sudah alami mujizat dari Tuhan. Orang yang berkenal Bapanya dia pasti sudah hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau kita mengenal Bapa berarti kita bawa hati kita itu melekat. 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 Nempel, ya kan? Nempel dengan Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan itu udah susah dipisahkan. Udah sulit dipisahkan. Meskipun ada banyak hal yang datang, keadaan mungkin yang tidak menyenangkan, pergumulan hidup, ya kan? Ada penderitaan, ada masalah, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk dia tidak melekat dengan Bapa. Sebab kenapa? Orang kalau udah melekat itu udah susah untuk lepas. Sama kayak perangko, kita tempel di amplop surat, kita lem, itu udah susah lepasnya, udah nempel dengan erat, udah gak bisa lepas. Kalau kita bawa hati kita melekat kepada Bapa, keadaan apapun yang terjadi, Bapak Ibu Mbak yang dikasih dalam Tuhan, suka duka, beban berat, rintangan atau apapun, itu tidak akan mempengaruhi kualitas kasih kita kepada Tuhan. Itu tidak akan mempengaruhi kualitas iman kita kepada Tuhan. Dan itu tidak akan mempengaruhi kualitas pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak akan. Kenapa? Karena udah melekat. Udah melekat dengan Tuhan. Jadi tidak ada satu hal apapun yang dapat memisahkan hati kita dari Tuhan. Gak ada. Gak ada yang dapat memisahkan hati kita dari Tuhan. Kenapa? Karena udah melekat. Udah nempel. Itu sebabnya Tuhan sangat tersentuh sehingga dia memberikan berkat
Dia memberikan janji-janjinya secara khusus. Yang saya katakan tadi bahwa ada penghargaan khusus, ada perlakuan khusus dari Tuhan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Nah, apa penghargaan itu? Apa berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita? Ada beberapa hal yang saya ambil di sini. Yang pertama, ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi penghargaan yang pertama yang Tuhan berikan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah Tuhan akan memberikan perlindungan. Amin. Tuhan akan memberikan perlindungan. Ada perlindungan dari Tuhan. Perjalanan hidup kita itu nggak mulus. Nggak mulus. Masih ada rintangan, ya kan? Masih ada hambatan. Seringkali itu menjadi satu beban di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Beban rintangan itu, pergumulan, ya kan? Masalah, terkadang itu menjadi hambatan buat kita dalam menjalani hidup, ya kan? Masalah yang satu belum selesai, udah datang lagi yang satu. Belum juga selesai, udah datang lagi yang lain. Numpuk jadinya. Numpuk masalah. Jadi perjalanan hidup itu nggak mulus. Nggak mulus. Ada aja yang terjadi. Ada aja yang menghalangi. Ada saja yang menjadi hambatan. Ada saja. Dan Bapak Ibu, Mbak yang dikasih dalam Tuhan, iblis itu selalu berusaha mencari kesempatan untuk melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan dia hambat perjalanan kita kepada Tuhan. Dia cari celah. Dia cari kesempatan. Ya kan? Dia cari kesempatan. Tapi puji Tuhan, saya senang melihat, ya kan? Bapak Ibu semua yang ada sore hari ini, kita ada di tempat ini sore ini, beribadah kepada Tuhan. Itu satu bukti meskipun di usia yang udah tua, kita mau mengalahkan segala rintangan yang coba menghambat kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab kenapa? Sebab terkadang nggak bisa disalahkan juga, tetapi itu seringkali menjadi satu alasan. Waduh, udah umur nih, capek ke gereja, ya kan? Capek ke gereja. Terkadang itu menjadi hambatan rintangan untuk kita datang kepada Tuhan. Sebab kenapa? Karena iblis selalu berusaha mencari kesempatan. Dia berusaha melemahkan iman. Dia berusaha untuk mengalahkan kita. Supaya apa? Supaya kita nggak jadi datang kepada Tuhan. Dengan berbagai macam hal yang terjadi. Dan tentunya dengan kekuatan kita sendiri, kita memang sadar bahwa kita nggak mampu. Kenapa kita nggak mampu? Karena kita terbatas. Kita terbatas, kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan tentunya. Kita punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Kita nggak bisa sendiri. Dan kita tidak bisa melindungi diri kita dari, yaitu tadi, serangan-serangan iblis yang coba melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya di situ kita butuh yang namanya perlindungan dari Tuhan. Kita butuh perlindungan dari Tuhan. Firman Allah tadi katakan, aku akan membentenginya.
Dia akan bentengi kita. Dia akan lindungi kita. Kenapa dia bentengi? Kenapa dia lindungi? Karena firman Allah berkata, sebab ia mengenal namaku. Jadi kembali lagi, kita kenal nggak siapa Bapa kita? Harus kenal siapa Bapa itu. Harus kenal. Jangan bukan hanya sekedar mengenal, wah dia adalah Tuhan sang pembuat mujizat. Wah dia adalah Tuhan sang pemberi berkat. Jangan kita hanya mengenal berkat dan mujizat. Kita harus mengenal dia lebih lagi, bahwa dia adalah segala-galanya bagi kita. Dia segala-galanya. Mau kita berada di dalam keadaan yang senang, dia segalanya. Mau Tuhan izinkan kita berada di dalam keadaan yang susah juga, dia tetap menjadi segalanya buat kita. Amin. Mau kita berada di dalam kondisi tubuh yang sehat, dia segalanya bagi kita. Mau kita berada di dalam kondisi tubuh yang lemah karena sakit, tetap dia yang menjadi segalanya bagi kita. Dia akan luputkan, sebab kita mengenal. Jadi itu janji atau berkat atau penghargaan dari Tuhan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungan. Yang kedua, ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Penghargaan yang kedua dari Tuhan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menyertai. Enggak mudah Bapak Ibu Mbak yang dikasih dalam Tuhan, bagi kita ketika diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup. Itu enggak mudah. Enggak mudah bagi kita ketika diperhadapkan dengan kesulitan hidup. Enggak mudah bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai bentuk kesesakan dalam hidup ini. Enggak mudah. Enggak mudah. Itu sebabnya firman Allah berkata, bila ia berseru kepadaku, berseru. Di balik keadaan yang kita alami, baik itu pergumulan, kesulitan, kesesakan, di situ kita dituntut untuk apa? Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Karena seruan kita kepada Tuhan itu menandakan betapa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Betapa kita sangat membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan dalam hidup ini. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Menghadapi pergumulan hidup kita butuh Tuhan. Menghadapi kesulitan hidup kita butuh Tuhan. Menghadapi kesesakan-kesesakan yang ada kita butuh Tuhan. Menghadapi perjalanan hidup yang dipenuhi dengan rintangan, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Itu sebabnya kenapa dikatakan berseru kepadaku. Karena orang yang berseru kepada Tuhan itu menandakan betapa dia sangat butuh Tuhan. Dan saat itulah firman Allah berkata, bila ia berseru, aku akan menjawab. Jadi seruan kita kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Artinya doa kita kepada Tuhan itu didengar sama Tuhan. Doa kita kepada Tuhan itu enggak sia-sia. Jadi teruslah berseru, pergumulan apapun yang kita hadapi, terus serukan itu kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu tidak akan menjadi sia-sia. Pasti firman Allah berkata, aku akan menjawab. Dia akan jawab doa kita. Dia akan jawab. Apa yang menjadi doa kita, Tuhan pasti akan jawab. Karena ini janji kebenaran firman Allah. Bila ia berseru, aku akan menjawab.
Artinya Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan turun tangan. Baik menuntun kita dan menyertai kita. Menyertai. Jadi kita itu nggak pernah dibiarkan sendiri sama Tuhan, ya kan? Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Nggak pernah Tuhan tinggalkan. Tuhan selalu ada buat kita. Yakin doa kita Bapak Ibu Mbak yang dikasih dalam Tuhan didengar sama Tuhan. Dan dia akan menuntun. Dia akan menuntun kita. Sampai kapan dia tuntun kita? Sampai selesai. Sampai selesai. Tuhan gak mau biarkan kita, dia tinggalkan kita di tengah jalan begitu saja, enggak. Tapi sampai selesai. Sampai selesai kapan? Sampai nafas terakhir hidup kita. Dia akan tuntun kita. Yang ketiga, penghargaan dari Tuhan, berkat janji dari Tuhan bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati dengan umur panjang dan keselamatan. Umur itu benar di tangan Tuhan. Tetapi yang pasti kita semua mau umur panjang, iya kan? Kita semua mau umur panjang. Mau. Dan firman Allah berkata, orang yang hatinya melekat kepadaku dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan buat sampai puas. Sampai kita puas dengan ini usia ini. Sampai kita benar-benar menikmati waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena firman Allah katakan dengan umur panjang akan kukenyangkan. Sampai kenyang kita, sampai puas kita menikmati ini hidup bersama dengan Tuhan. Sampai puas kita menikmati ini hidup di dalam anugerah Tuhan. Sampai puas. Dia akan kenyangkan kita dengan umur panjang. Itu sebabnya bawa hati kita melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Bawa. Sebab enggak akan sia-sia kita melekat kepada Tuhan. Dan saya senang. Senang. Saya melihat Bapak Ibu, mbah-mbah yang dikasih dalam Tuhan. Boleh bawa di usia yang udah lanjut. Boleh bawa hatinya melekat kepada Tuhan. Satu kebanggaan. Bawa hati kita melekat kepada Tuhan. Berarti kita tinggal tunggu apa yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Tunggu. Pasti ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita sudah bawa, Tuhan saya udah bawa hati saya sama Tuhan. Tuhan saya udah beri hati saya sama Tuhan. Saya udah bawa hati saya menempel dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Tunggu saja pertolongan. Tunggu saja berkat Tuhan. Tunggu saja besar Tuhan akan kerjakan. Kenapa? Karena firman Allah katakan dia akan kenyangkan kita. Bukan hanya dengan umur panjang saja, tetapi firman Allah katakan dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Ini janji yang kita inginkan, janji yang kita rindukan. Kenapa kita ada sore hari ini? Karena kita mau semua diselamatkan. Iya kan? Kita mau keselamatan menjadi bagian kita. Kita mau. Kita datang beribadah, kita datang ke gereja bukan hanya sekedar kita datang beribadah, bukan hanya sekedar kita datang memuji Tuhan, bukan hanya sekedar kita store muka sama gembala, bukan. Tetapi kita datang beribadah kepada Tuhan karena kita rindu kita diselamatkan oleh Tuhan. Ini janji Tuhan, ini penghargaan dari Tuhan. Ketika dia mendapati hati kita melekat kepada Tuhan. Biar kebenaran firman Allah memberkati kita semua. Firman Allah menguatkan kita. Firman Allah yang akan terus menerangi hati dan pikiran kita. Sehingga kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita mau akhiri ibadah Simeon Hana,
Kita mau nyanyi itu lagu refnya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Ku naikkan syukurku. Mari saya jemput kita berdiri semua. Ku naikkan syukurku, Yesus Tuhan, buat hari yang kau beri. Amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang selalu baru dan tak pernah, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami aminkan pujian ini, bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati semuanya itu ya Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah ibadah Simeon Hana pada sore hari ini, kami sangat berterima kasih Tuhan. Engkau bawa Tuhan Yesus umat-umat-Mu yang tergabung di dalam Simeon Hana. Sore hari ini mereka ada di dalam rumah Tuhan. Mereka datang beribadah kepada Tuhan. Mereka bawa hati mereka kepada Tuhan. Bapa, doa kami kepada Tuhan, biar Engkau Tuhan yang menilik dari tempat yang maha tinggi, memberkati semua umat-umat-Mu yang tergabung di dalam Simeon Hana ini. Memberkati Tuhan Yesus di usia yang sudah lanjut Tuhan. Biar berkat-berkat sorga ada turun bagi umat-umat-Mu yang ada, yang tergabung di dalam Simeon Hana pada sore hari ini. Ada kekuatan yang baru ya Tuhan. Ada semangat ya Tuhan. Dan biarlah kasih mereka, iman mereka, pengharapan mereka tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Sebentar Tuhan, umat-umat-Mu yang tergabung di dalam Simeon Hana akan kembali pulang. Biar Engkau Tuhan yang tuntun, Engkau Tuhan yang menyertai, sehingga kembali boleh sampai di rumah dengan selamat. Di dalam anugerah dan di dalam kasih Tuhan, mereka boleh menikmati betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah Simeon Hana sore hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, persekutuan penghiburan kekuatan yang selalu baru yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita semua yang ada mulai sore hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, bawa jemput kita semua masuk dan tinggal di dalam kerajaan sorga yang kekal buat selama-lamanya. Kami akhiri ibadah Simeon Hana sore hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.